Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang terhormat Kepala SMK Banten Raya, yang terhormat para peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah, yang terhormat hadirin tamu undangan. Kegiatan ini bernama Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA, SMK, MA sederajat tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2016. Pandeglang. Namun kalau tadi disampaikan ke panitia ke Pandeglang, cuma saya kira ini belum terpenuhi semua, baru seperempatnya ya. Kalau ini seperempatnya juga tidak nyampe. Mungkin ini kurang sosialisasi, cuma bolehlah untuk mewakili untuk agenda yang selanjutnya. Tentunya di lomba LKTI ini bagian dari ajang promosi kampus FISIP Banten Raya untuk kemudian bagaimana nanti setelah kalian lulus di sekolahnya masing-masing itu bisa melanjutkan perkuliahannya atau melanjutkan kuliahnya di kampus FISIP Banten. Yang kawan dialektika, kembali lagi dengan saya Siti Mardofa. Kali ini saya sedang berada di acara perlombaan karya tulis ilmiah tingkat SMA sederajat Kabupaten Pandeglang. Nah, mari kita berbincang-bincang dengan peserta yang ada di acara perlombaan ini. Boleh bincang-bincang itu tidak? Boleh. Namanya siapa? Oh, dari sekolahan mana? SMK Matlabu 3. Oh, kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oh, gitu. Udah. Gimana pendapatnya dalam acara perlombaan ini? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan juga ya. Oke, persiapan buat ikut lomba ini apa aja? Persiapannya Iya. tenaga, mempertahankan. Itu aja. Ya. Oke, makasih ya untuk kesempatannya. Oke, itulah bincang-bincang saya dengan peserta yang mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah. Selanjutnya mari kita dampak negatif sosial media masa kini, dampak negatif di media sosial, dampak negatif di media sosial sama. Dibandingkan sisi positif, ternyata perlu kita ketahui rupanya sisi positif dari sosial media itu justru hanya menjadi lebih kecil, menjadi sedikit dibandingkan sisi positifnya. Jika pemakai saran menggunakannya, sebenarnya seperti itu. Efek negatif media sosial. Yang pertama, bisa menyebabkan orang tersebut menjadi depresi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Rupanya di media sosial terkadang ada yang namanya haters. Jadi haters ini adalah orang yang suka membuli orang lain tanpa didasari dengan tanggung jawab. Kalau nulis mulu bosan, kadang saya main nge-lag
mendapatkan prestasi di sekolah. Kan di sekolah itu kan suka ada apa sih bakteri itu, apa sih ilmu sosial itu. Nah, disinilah kita bisa mempelajarinya, bukan hanya di buku untuk mencari ilmu, tapi di sini juga bisa, di sosial media juga bisa, di sosial media maupun kita Facebook juga pasti ada grup untuk mencari apa sih ilmu pengetahuan sosial. Gitu. Bisa sharing juga dengan teman berbagi ilmu pengetahuan. Selamat siang pemirsa Dialektika. Sekarang saya sedang bersama Ketua Pelaksana acara Lomba Karya Tulis Ilmiah. Oke, selamat siang. Siang. Oke, dengan Ketua Pelaksana ya. Iya. Perlombaan ini diikuti oleh siapa saja sih? Perlombaan ini diikuti tingkat SMA, SMK sama MA sederajat. Oh, ada berapa yang mengikuti acara ini? Orangnya ada berapa aja? Sekitar 9 orang. Oh, begitu. Bagaimana persiapan untuk melaksanakan acara ini? Sebenarnya persiapan ini kurang matang, masih banyak kekurangan dari misalnya prasarananya, jadi masih banyak yang kurang sebenarnya Pak. Tapi alhamdulillah bisa diselenggarakan acaranya. Untuk hambatan acara ini apa aja? Hambatan acara ini sebenarnya apa ya? Yang paling inti itu dari mulai anggarannya doang atau dananya, yang dananya membuat ya. Semua ini gimana ya, agak lambat. Jadi banyak hambatannya dari kan kita juga mau ngadain sarana prasarana juga terhambat, ya, dananya nggak ada, kita harus nyari sana sini. Jadi paling inti dari dana doang. Gitu ya. Terus dalam tujuan acara ini itu untuk apa sih? Tujuannya gitu. Kita mengadakan lomba karya tulis ilmiah ini bertujuan yang paling utama sih kita promosi kampus ke adik-adik kita, dan yang kedua kita akan mengambil tema dampak teknologi modern bagi generasi muda masa kini. Nah, tujuannya itu seberapa jauh sih siswa atau remaja sekarang tentang pengaruh penggunaan teknologi modern, dari mulai gadget atau apa yang terutama itu kan handphone, penggunaan handphone, main game, chatting, browsing, streaming kan. Jadi tentang teknologi iya, baru. Oke. Apa yang diharapkan sesudah acara ini? Yang diharapkan? Yang kami harapkan sih dari acara ini apa? Si siswanya itu atau peserta lah, jadi bisa mengetahui seberapa jauh tentang teknologi modern, dari penggunaannya, manfaatnya, dan tujuannya untuk apa. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk bincang-bincangnya kali ini. Sama-sama. Itulah bincang-bincang saya dengan Ketua Pelaksana acara Perlombaan Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA sederajat Kabupaten Pandeglang. Memilih dan mana yang baik dan yang buruk. Sekarang standar untuk baik buruk itu seperti apa? Karena persepsi setiap orang itu berbeda ya. Nah, sementara dia namanya Facebook itu media sosial, begitu banyak yang punya perbedaan, dan begitu juga banyak ide-ide kreatif ya, yang mereka anggap kreatif ya. Sementara yang mereka anggap kreatif mungkin oleh kita dianggap buruk ya. Saya ingin penulis juga mengetahui, minta pendapatnya juga, batasan mana sih yang dianggap sesuatu itu baik penggunaannya, baik penggunaannya di media sosial. Ya, terkadang Dengan juri siapa aja nih? Siapa namanya? Fida Nyati. Oke, Teteh. Oke, pertanyaannya aja ya. Seperti apa sih teknis penilaian dari karya tulis ilmiah ini dari juri? Kalau teknis penilaian itu untuk karya tulis ilmiah kali ini itu bukan hanya sekedar format makalahnya saja, tetapi dari presentasi juga dinilai. Dari format makalah sendiri itu ada kreativitas gagasan. Kreativitas gagasan itu pemilihan topik ya, terutama ya judul. Nah itu juga
mempengaruhi dalam penilaian. Sejauh mana sih kreativitas si anak dalam mengembangkan idenya tersebut. Lalu data dan sumber informasi pun di sini dinilai dari mana si anak itu mencari data-data yang akurat, atau bahkan setelah penilaian ada juga yang menggunakan survei-survei tersendiri. Seperti misalkan ada satu peserta yang menggunakan sistem angket, nah itu bagus sekali, itu bisa menambah penilaian penilaian ini dalam karya tulis ini, lomba karya tulis ini. Lalu yang terpenting juga bukan hanya format makalahnya saja, tetapi juga ada di format penilaian presentasi. Ini juga penting terhadap penilaian. Karena kenapa presentasi juga dinilai? Ya, karena dalam presentasi, jadi kita bisa tahu keoriginalan si makalah tersebut. Gitu. Ya, jadi dalam presentasi biasanya kan kalau orang dapat orang lain, itu kan dalam presentasinya pun akan sulit ya. Tapi karena dia membuat sendiri, mensurvei sendiri, jadi dalam presentasinya itu bisa dipastikan dia lebih bagus. Orientasi peserta itu seperti apa? Orientasinya kalau misalkan apa tuh? Kecenderungannya ya. Kalau dilihat dari peserta, kebanyakan mengambil tema-tema atau judul-judul yang dekat dengan kesehariannya ya, dengan lingkungannya. Seperti ini, di sini kan dampak lomba itu tentang sudah ditentukan temanya, itu tentang teknologi yang canggih. Nah, kebanyakan kecenderungannya si peserta tersebut, orientasinya tersebut menggunakan yang kesehariannya itu seperti misalkan gadget, handphone. Nah, itu kebanyakan peserta menggunakan teknologi yang dekat dengan kesehariannya. Oh, gitu ya. Terus karya tulis yang telah lolos, apakah akan ditindaklanjuti lagi gitu? Kalau untuk tindak lanjutnya mungkin ya mungkin akan disebarkan di media kampus mungkin ya, karena itu mungkin yang lebih ini pihak panitia, saya pihaknya penjurian ya. Oke, seperti itu aja. Ya, Mbak, atas bincang-bincangnya. Oke, itulah bincang-bincang saya dengan juri. Oke, saksikan slide episode. Untuk juara pertama diraih oleh SMK Banten Raya atas nama Ahmad Miftahudin. Juara kedua diraih oleh SMK Matlabul Huda atas nama Siti Rohmah. Dan juara ketiga diraih oleh SMK Banten Raya atas nama Muslim Alifah.